Halo, selamat datang. Nama saya Sri Dipasya, Prodi S1 Informatika dari angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu aplikasi to-do list Microsoft Console dengan bahasa Kotlin. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu kita mencatat daftar tugas, mengelola status tugas, serta melakukan pencarian dan pengurutan data to-do secara sederhana namun terstruktur. Eh, jadi saya akan membagikan layar impress pada saya. Dapat dilihat bahwa software aplikasi ini dibangun dengan konsep layer arsitektur yang terdiri dari beberapa package utama, yaitu 5. Yang pertama ada interface, yang kedua ada repository, service, utils, dan juga main program. Jadi pendekatan ini kita pakai untuk supaya kode ini itu lebih rapi dan mudah dipelihara. Jadi mengikuti prinsip pemisahan atau separation of concern. Nah, yang pertama dapat kita lihat di sini ada entity to do. Di sini ada data class. Di mana data class ini terdapat ada ID, title, dan juga is finished. Di mana ID-nya itu sebagai identitas to-do yang di-generate otomatis. Sedangkan title itu sebagai judul atau nama tugas dan is finished-nya yang menandakan status to-do-nya itu apakah udah selesai atau belum selesai. Saya juga menambahkan fungsi toString dan juga compare object, di mana fungsinya ini supaya to-do itu menampilkan di konsol, dan sedangkan compare object untuk mengatur auto increment ID dan menghitung total to-do yang pernah dibuat. Selanjutnya ada repository, terdiri dari i2do repository dan juga to-do repository. Saya menggunakan i2do repository itu sebagai kontrak yang bersifat utama seperti menambahkan to-do, menampilkan to-do, mencari to-do, menambahkan to-do, mencari to-do, menghapus to-do, update to-do, dan juga untuk short to-do-nya. Sedangkan to-do di sini, to-do repository di sini, untuk apa namanya? Untuk mengimplementasikan kelas to-do repository itu yang menggunakan array list atau to-do-nya untuk menyimpan data sementara di memori. Jadi pada bagian sorting itu kita sebagai user bisa mengurutkan berdasarkan ID, judul, atau selesai dengan opsi descending atau ascending. Selanjutnya ada service layer. Di mana service layer ini ada to-do service dan juga to-do service. Di sini terdapat to-do service dan implementasinya itu to-do service. Service berfungsi sebagai penghubung antara view dan repository, sekaligus menangani logika bisnisnya. Contohnya, waktu kita mau validasi saat menghapus to-do, uh, maka akan menampilkan pesan jika datanya itu belum tersedia. Serta meneruskan proses
pencarian, dan pengurusan data, pengurutan data. Jadi dengan adanya service ini, kode jadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ada details, yaitu input details, di mana gunanya ini untuk package, untuk menyederhanakan proses input dari usernya dan membuat kode lebih bersih karena inputnya itu nggak berulang-ulang. Selanjutnya yang terakhir ada main program. Nah, main program di sini berfungsi untuk inisiasi to-do repositorinya, kemudian menghubungkan ke to-do service-nya, lalu diteruskan ke to-do view. Jadi, struktur ini tuh menunjukkan kalau penerapan dependency injection sederhana, jadi antar komponen itu nggak saling bergantung secara langsung. Dan saya akan melakukan demo. Terus di tempat saya jalankan, kita jalankan saja. Pertama kita compile. Ini masukkan perintah Kotlin main cp target classes main satu. Kita bisa menambahkan dulu contohnya, kita pilih satu untuk menambahkan. Kita tambahkan belajar. Nah, tambahkan lagi. Berenang. Lagi. Kemudian kita bisa mengubahnya. Misalnya belajar. Di sini dapat, di sini inputnya nggak valid. Kenapa? Karena tadi kan udah ada belajar. Terus aku masukin belajar lagi. Makanya dia nggak valid. Selanjutnya kita, misalnya kita mau cari berenang. Di sini nampak kalau yang berenang itu ada di nomor 2 dan itu belum selesai. Kemudian bisa urutkan, urutkan berdasarkan ID. Urutkan berdasarkan ID dan dia minta validasi, dan ya, maka dapat diurutkan berdasarkan ID-nya itu yaitu belajar, berenang, berdiri. Selanjutnya kita hapus bernyanyi. Nah, studi yang dihapus bernyanyi dapat dihapus. Kemudian kita bisa keluar yaitu demikian demo yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.